Hah? Kan beda versi. Oh, beda versi. Kok beda berdiri kan? Oh, tidak sampai 50 tahun. Tidak tahu. Tidak sampai kalau dihitung. Wih. Kursi bisa dihitung. Kita menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 333.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama Gara-gara terlalu terang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salah satu langkah penting untuk pemekaran keuskupan di wilayah Sulawesi Tengah ini adalah mulainya seminari sebagai jantung keuskupan. Kita bersyukur atas semua kerja keras dan sumbangsi banyak pihak, mulai dari pemberian lokasi ini dan bangunannya, renovasi kamar dan kapelnya, berbagai sarana penunjangnya, dan tentu yang utama, kehadiran dari para seminaris angkatan pertama yang mau meninggalkan kerja, kuliah, keluarga untuk membeli mutiara panggilan dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur karena penyelenggaraan Tuhan sungguh luar biasa. Inilah hadiah indah Tuhan bagi kita semua di tahun jubileum ini, tahun rahmat Tuhan, tahun di mana pengharapan kita tidak dikecewakan, tetapi terus terjawab berkat perjalanan kita bersama. Perjalanan bersama yang nyata dalam kehadiran kita yang luar biasa ini, dengan kehadiran tercatat 60 imamnya, Diosesan Projo Kusupan Manado, dengan kehadiran Bapak Ibu, para diakon, frater, suster, biarawan, biarawati, saudara-saudari, dengan kehadiran orang-orang yang peduli, yang mendukung, para donatur, terutama yang kami ingin sebutkan, Bapak Mikael T. bersama istri dan keluarga, dan juga Bapak Roni Tanu Saputra bersama keluarga, dan mereka yang telah memberikan tenaga, pikiran, perhatian, dengan kehadiran para seminaris, dan nanti pada acara Ramatama kehadiran dari pemerintah dan tetangga dekat untuk membuka dan memberkati mulainya pusat pendidikan dan latihan Santo Mikael ini. Kita mari hening sejenak di hadapan Tuhan untuk menyadari sekali lagi betapa besar kasih Tuhan dalam perjalanan kita sekalian. Tuhan setia, Tuhan tidak mengecewakan. Mengalami kebaikan Tuhan yang diungkapkan dengan rupa-rupa cara teristimewa pada peristiwa iman ini. Hari ini kita dengan rendah hati mengakui bahwa kadang-kadang kita kurang mensyukuri pemberian-pemberian Tuhan. Kadang-kadang kita kurang menanggapi bahwa kita semua masing-masing mengambil bagian di dalam tugas untuk menjadi pewarta-pewarta dan saksi-saksi kasih Tuhan yang sudah kita alami. Kita mohon ampun agar sekali lagi kita dapat merayakan peristiwa yang membawa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kyrie, puji syukur 342.
excelsis Deo. Laudamus Dei. Adoramus Dei. Glorificamus Dei. Gratias agimus Dei. Opter magnam gloriam Tuam. Domine eius Rex Celestis, eius Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine eius agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite deprecatione nostra, miseres ad dexteram Patris, miserere nobis, oniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah dan Bapa kami, tiada harta yang lebih indah selain Dikau sendiri di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Kami bersyukur atas rahmat dan berkat-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menyangkal diri, bahkan melepaskan harta kekayaan dunia untuk membeli mutiara keselamatan dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Kami bersyukur atas 7 pemuda yang bersedia melepaskan kekayaan dan kenyamanan mereka untuk menapaki jalan panggilan-Mu di Seminari KPA Santo Mikael Palolo. Kami bersyukur pula atas kerelaan para imam diosesan Keuskupan Manado yang datang ke tempat ini dalam rangka memperdalam cintanya akan mutiara panggilan-Mu melalui rekoleksi, melalui pertemuan, perjumpaan bersama, dan acara-acara yang sudah diagendakan. Kami mohon hadirlah bersama kami dalam acara pembukaan dan pemberkatan Seminari KPA Santo Mikael Palolo ini, dan berkatilah rekoleksi para pastor serta umat-Mu yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah yang esa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari gunung Sinai dengan membawa kedua loh hukum Allah, ia tidak tahu bahwa kulit wajahnya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan.
Dan ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya, maka mereka takut mendapati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, lalu Harun dan para pemimpin jemaah datang kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Lalu Harun dan para pemimpin datang, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, mendekatlah semua orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah wajahnya, tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditinggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila keluar, ia menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat bahwa kulit wajah Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi wajahnya kembali sampai ia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang Maha Tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Bait pengantar Injil.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Luar biasa, hari ini Rabu tanggal 30 Juli. Siapa merencanakan semuanya ini sampai orang semua, kita semua ada di sini. Tuhan. Imam-imam kita dengar dari Pastor Chris ada 50 tambah duduk para imam di sini. Tambah yang di atas ini ya. Boleh hitung sendiri berapa? Ya. Oh, ada juga yang tidak pakai toga ya. Ya, gitu ya. Dan tambah 4 diakon, ya, luar biasa. Dengan kehadiran ya kita semua termasuk saya, panitia, ketuanya Pastor Franz Mandagi, PR Referendus Dominus, Mandagi PR Franz Mandagi yang bersama dengan tim di sini, tentu di bawah koordinasi dari Pastor Fikep, Wakil Uskup untuk Kuskupan, belum kota ya, untuk kepikepan Palu ya, Pastor yang Koalo Referendus Dominus ya. Dan kehadiran dari Fikep yang lain ya, ternyata bukan cuma Pastor Yangko, tapi ada juga Fikep dari Stella Maris dengan 11 paroki di sana, Pastor Joy Derry, Referendus Dominus, dan Fikep masih berlaku di PSK. Kemarin dia ada di Tolai, yaitu Pastor Paul Salabia, Referendus Dominus, ya, Salabia, dan kehadirannya ternyata penting juga ya. Kalau dia duduk di sana, ini diakon Michael Kiki Kuntak ya, hampir lupa tuh mau dupa Michael Kiki Kewa ya. So rentetan ini mulai ya keliru ya, Kewa hampir lupa pendupaan, tapi Fikep Nusa Utara yang mengingatkan, luar biasa ini. Jadi kehadirannya itu ada makna plus ya, nilai plus ya, di tengah-tengah kita. Dengan kehadiran dari ya, Ketua Unio Pastor Melki Malingkas, Referendus Dominus yang ya, mengkoordinir bersama dengan panitia di sini supaya rekoleksi imam-imam Projo Kuskupan Manado bikin di sini luar biasa ya. Ini sehingga orang semua terkumpul di tempat ini.
dengan kehadiran juga dari mewakili Kuria bersama dengan saya, Pastor Jansen Dianomo, ekonom kita, penting ini dia hadir ya. Karena kita bisa berjalan kalau ekonom dia berfungsi. Ya. Dan ya ini istimewa kehadiran dari kita punya imam ya, Keuskupan Manado yang ada di KWI ini di Jakarta ini yang bekerja sama dengan para uskup ya, Pastor Stephen Lalu, Reverendus Dominus Stephen Lalu sebagai sekretaris eksekutif ya, Komisi Komunikasi Sosial. Bukan cuma kepikepan atau keuskupan, tapi memang ini Indonesia ya, ini KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan ya yang orang tahu banyak berperan sehingga bisa ada di sini Pastor Reverendus Dominus Christian Ludom ya, yang bersama dengan orang-orang yang peduli, yang berpikir tentang perjalanan kita semua ke depan, termasuk dalam proses kita sudah tahu pemekaran keuskupan yang baru di Sulawesi Tengah ini, luar biasa dukungan dari umat. Orang tahu juga di mana orang berada sekarang, yaitu dari donatur utama yaitu Bapak Mikael T. bersama dengan istri dan keluarga yang hadir, yang orang biasa sapa ya. Awal-awal kita cuma kenal Kolai, ternyata DP nama lengkap ini, nama ini Santo Mikael dipilih antara lain untuk ya mensyukuri luar biasa ya, pemberian Tuhan lewat tangan-tangan konkret orang-orang yang peduli di dalam perjalanan hidup panggilan kita. Pada acara peresmian ya, seminar ini ya, Santo KPA ya, Santo Mikael dengan ya, pusat pendidikan dan pelatihan yang nanti akan diberkati sesudah homili. Tapi sesudah homili sebelum diberkati kita mendengar siapa tuh menjadi pemimpin di sini ya, rektor ya pertama ya, supaya tercatat dalam sejarah dan dokumentasi ya. Sesudah ada surat resmi dari ya, ke Kementerian Hukum dan Hukum saja, Pastor Chris ya. Jadi resmi tercatat di pemerintahan pusat, dan kemudian siapa orang-orangnya tadi terang semua kudapa sudah lihat, oh ini tuh 7 seminaris, tapi siapa yang nanti memimpin mereka itu nanti akan dibacakan dalam SK, walaupun mungkin so lia-lia, so raba-raba kira-kira ya. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan yang diambil dari hari biasa hari ini, hari hari Rabu tanggal 30 Juli 2025, hari Rabu tanggal 30 Juli 2025. Bacaan yang tidak dicari-cari oleh panitia, oleh seksi liturgi dari panitia, tapi bacaan hari ini, dan luar biasa. Tuhan menyertai kita bukan hanya pada saat-saat tertentu, tapi juga pada hari ini lewat bacaan-bacaan yang menjadi inspirasi dalam perjalanan hidup kita sekalian, panggilan kita khususnya untuk pusat pendidikan dan latihan ini. Yang kita dengarkan dari bacaan pertama, wajah Musa berubah, diungkapkan 2 kali dalam bacaan pertama. Kulit wajahnya tampak bercahaya. Itu menunjukkan apa? Perubahan. Perubahan terjadi karena apa? Karena perjumpaan dengan Allah. Dan wajahnya menjadi serupa dengan Allah. Dan kita tahu sejak penciptaan yang dicatat di dalam kitab Kejadian, manusia memang diciptakan menurut rupa Allah, gambar Allah, imago Dei. Dan perubahan itu begitu luar biasa sampai mempunyai dampak bukan hanya wajah berubah, tapi nampak di dalam kehidupan tentu dari Musa yang memimpin ya,
bangsa ini untuk keluar dari tanah ya katakan perbudakan dan mau masuk ke tanah perjanjian. Orang tahu butuh 40 tahun pendidikan dan pembinaan bangsa terpilih ini sehingga mereka bisa jadi seperti itu pada waktu itu dan sampai sekarang kita bisa melihat ya, tanda kutip keistimewaan dan keunggulan. Karena apa? Pembinaan dan pendidikan yang lama, bukan setengah-setengah, separuh-separuh, tapi betul-betul memang menghasilkan buah-buah ya, di dalam keturunannya yang sampai sekarang dunia ya, mengakui dan bisa menikmati buah-buah dari pendidikan dan pembinaan yang lama ini. Sehingga ini juga menggambarkan mengapa pendidikan dan pembinaan untuk calon ya pemimpin umat, baik sebagai imam maupun sebagai pemimpin awam, butuh waktu supaya jadi matang sehingga berbuah buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang dilayani. Saudara-saudara yang terkasih, wajah berubah, wajah Musa berubah adalah gambaran dari juga perjalanan hidup kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan, mulai dari pembaptisan dan rupa-rupa pelayanan-pelayanan sakramental, dan juga lewat perjumpaan kita dengan Tuhan, lewat firman, sabda yang kita dengarkan. Bahkan ya tiap minggu atau setiap hari malah banyak orang sekarang ya begitu rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan, membaca, merefleksi sabda Tuhan, bahkan tiap hari. Saya yakin bahwa itu pasti akan mengubah wajah orang yang mendengarkan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, akan dapat tampias, dampak dari perubahan, dari kedekatan dengan Tuhan itu. Dan itu bisa berubah karena seperti yang disampaikan di dalam bacaan Injil, yaitu karena tahu bahwa perjumpaan dengan Tuhan, sabda Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam Ekaristi, dan perjumpaan kita bersama ini mempunyai nilai yang luar biasa. Maka tadi dalam bacaan Injil kita dengarkan gambaran bagaimana hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara-saudari, sekali lagi ini perumpamaan, tapi untuk mengungkapkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kenapa kita berubah di dalam hubungan kita, di dalam relasi kita, mulai dari keluarga, komunitas-komunitas di mana kita berada, berjalan dengan masyarakat di mana kita ada bersama, dan di dalam perjalanan pelayanan kita sebagai imam-imam, ya, diakon, frater, bruder, suster. Apa yang membuat kita berubah? Apa yang membuat kita berkobar-kobar dan menggebu-gebu karena merasa bahwa kedekatan dengan Tuhan ini sungguh-sungguh suatu kekayaan, nilai yang tiada habis-habisnya, yang sangat bernilai sampai apa? Sampai seperti dikatakan pada awal dari perayaan Ekaristi ini, yaitu untuk para seminaris, mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mungkin menjanjikan juga, ya, masa depan yang mungkin sudah mulai kelihatan di dalam perjalanan hidup mereka, tapi ketika melihat bahwa dalam perjalanan ini ada yang lebih bernilai, bukan berarti yang lain-lain tidak bernilai, ada yang lebih bernilai, maka mereka meninggalkan semuanya itu untuk memilih jalan menjadi calon-calon imam, menjadi seminaris. Dan kita juga atas rupa cara kehadiran kita menerangkan luar biasa dengan segala kesibukan kita di rumah, di pekerjaan, di kantor, di dalam usaha-usaha kita. Para pastor luar biasa, coba bayangkan datang dari mana-mana ya, untuk sementara meninggalkan dulu kesibukan itu karena melihat ini kebersamaan, perjumpaan bersama dengan imam-imam diosesan Keuskupan Manado. Ini sangat ya, bernilai sehingga datang bersama di tengah-tengah kita. Apalagi ini ditandai dengan pembukaan
Seminari KPA Santo Mikael ini. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian kita pada hari ini diajak untuk mari kita tetap melihat ke depan dengan penuh keberanian, dengan juga penuh ya seperti digambarkan dalam bacaan hari Minggu yang lalu kan. Ini ya dikatakan sesudah diajarkan doa Bapa kami, Tuhan ajarilah kami berdoa. Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami, dan seterusnya. Tapi kemudian dilanjutkan yang menarik yaitu bahwa kalau kamu meminta akan diberi, kalau kamu mencari akan menemukan, kalau kamu ketuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Dan ini gambaran tentang orang yang terus-menerus berdoa, terus-menerus meminta. Dan meminta itu memang seperti dikatakan dalam bacaan Injil, tanpa malu-malu. Ya. Tanpa malu-malu untuk mengungkapkan bahwa di dalam permohonan kita hendaknya ya terus-menerus mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan kita pada Tuhan. Seperti Abraham yang juga tanpa malu-malu ya bargain dengan Allah. Kalau ada 50 di kota itu Sodom dan Gomora, apakah Tuhan akan menghancurkan? Kalau ada 40, 30, turun-turun, 10, apakah Tuhan menghancurkan? Kalau memang ada orang-orang yang berkenan, maka kota itu tidak dihancurkan. Saudara-saudara, untuk mengungkapkan pesan bahwa Tuhan itu murah hati, Tuhan itu memberi, tapi lain kali mungkin membutuhkan waktu. Tidak seperti yang lain kali kita pikir hari ini harus terjadi. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, tapi bagi Tuhan juga indah pada waktunya. Maka saudara-saudari yang terkasih, dengan kebersamaan kita pada hari ini, kita bersyukur luar biasa apa yang menjadi kerinduan dan kebutuhan kita, supaya dalam proses pemekaran kesucian ini ada tempat untuk pembinaan, untuk pelatihan, untuk pendidikan. Karena kita yakin dan percaya pusat senter pendidikan dan pelatihan pembinaan ini sangat penting, seperti dikatakan tadi, sebagai jantung keuskupan. Dan dengan demikian kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap akan menyertai perjalanan kita di daerah ini, di Keuskupan Manado, ya, dan kemudian nanti dalam perjalanan ke depan, hari-hari ke depan, menjadi bagian dari Keuskupan baru. Kita percaya dan yakin Tuhan tidak akan mengecewakan kalau kita tetap terbuka, berdoa terus-menerus, setia, dan meminta terus kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, indah pada waktunya. Semoga demikian. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan SK yang akan dibacakan oleh Pastor Jansen. Ya, nomor. Surat Keputusan Uskup Keuskupan Manado nomor 58/U/SK/Angka Romawi 7/2025. Menimbang 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan surat keputusan Uskup Keuskupan Manado tentang penunjukan dan pengangkatan rektor seminari KPA dan Sentrum Kateketik Santo Mikael Kapiore Palolo, Kabupaten Sigi. Ke-1, menunjuk dan mengangkat Pastor Kristianus Ludong PR sebagai Rektor Seminari KPA dan Sentrum Kateketik Santo Mikael Kapiore
Palolo, Kabupaten Sigi. Kedua, meminta supaya pastor rektor menjalankan kepemimpinan dan pendidikan calon imam di Seminari Santo Mikael, Kapiore Palolo, Kabupaten Sigi sesuai dengan harapan dan kebutuhan gereja sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen tentang pendidikan calon imam, statuta, arah dasar, dan rencana strategis Keuskupan Manado. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2028 untuk masa bakti 3 tahun. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan dan pelaksanaan surat keputusan ini, akan diadakan tinjauan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Selamat menjalankan tugas kepada Pastor Kristianus Ludong, PR, ditetapkan di Manado pada tanggal 29 Juli 2025 oleh Keuskupan Manado bertanda dan cap Monsinyur Benedictus Estefanus Roli Untu, MSc. Saya persilakan Pastor Kris berdiri untuk diserahkan SK ini. Saudara-saudara yang terkasih, seminarisnya sudah jelas dan pemimpinnya sudah jelas, rektornya. Maka sekarang mari kita mohon berkat untuk fasilitas gedung, dua gedung. Kita mohon berkat untuk tempat ini sebagai pusat pendidikan dan latihan, secara istimewa sebagai tempat pendidikan calon imam atau seminari kelas persiapan atas KPA Santo Mikael, dan sebagai pusat pelatihan petugas awam dan pembinaan iman umat atau sentrum kata ketik. Mari kita mohon berkat Tuhan, umat dipersilakan berdiri. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga seruan kami sampai ke hadirat-Mu. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dicipta barukan dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah yang mengajar hati umat beriman dengan penerangan Roh Kudus, agar kami memahami yang benar dan menikmati penghiburan-Mu. Kami mohon berkatilah tempat pembinaan ini. Baik sebagai seminari maupun sebagai sentrum kata ketik. Berkatilah para pembinanya maupun mereka yang dibina dan membina diri di tempat ini. Semoga seturut sabda Yesus, ada banyak orang yang rela menjual dan melepaskan kepunyaannya dan memiliki Engkau sebagai kekayaan sejati dan penjamin kehidupan dan keselamatan kami. Semoga dari tempat ini lahirlah pekerja-pekerja di kebun anggur-Mu, dan perluasan kerajaan cinta kasih-Mu makin menjangkau banyak orang, terutama yang terpencil dan terpinggirkan. Berkatilah juga mereka yang bekerja di tempat ini, para donatur, dan semua saja yang berkehendak baik untuk memajukan pewartaan kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Amin. Kita mohon juga berkat untuk air dan garam yang akan dipakai untuk pemberkatan ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki agar kami dibersihkan dan memperoleh anugerah hidup ilahi berkat curahan air, sumber kehidupan, dan sarana penyucian. Kami mohon, kuduskanlah air ini yang kami gunakan untuk pemberkatan dan peneguhan iman kami. Segarkanlah sumber kurniamu dalam diri kami, dan sucikanlah tempat pembinaan ini yang kami riciki dengan air berkat ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, Engkau telah menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, agar air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Kami mohon berkatilah garam ini, supaya semua saja yang kami riciki dengan air yang dicampuri dengan garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan dengan kuasa Roh Kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Di bawahnya aktivitasnya. Bagaimana settingannya lagi? Marilah kita membaharui sekali lagi iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita siapkan doa umat. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kita. Bagi panggilan suci. Ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat panggilan yang Kau percayakan kepada Bapa Suci, para uskup, para imam dan diakon, para rohaniwan-rohaniwati, serta calon-calonnya. Bantulah mereka semua agar mampu melepaskan diri dan menjual segala kenikmatan duniawi, sehingga mereka hanya mengandalkan Yesus Kristus dan segala kekayaannya, agar kerajaan cinta kasih-Mu makin tersebar luas di seluruh dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi Seminari KPA Santo Mikael Palolo. Ya Bapa, kami bersyukur atas keterbukaan hati para seminaris sehingga mau menjawab panggilan-Mu. Berilah mereka kepekaan hati agar makin hari makin mengenal rencana cinta-Mu. Bantulah juga para pembina dan pengajar, para donatur dan pekerja, supaya semua bahu-membahu mewujudkan rencana kehendak-Mu melalui pembinaan di tempat ini. Anugerahkan kesehatan dan kesejahteraan kepada mereka semua. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para imam projo Keuskupan Manado. Ya Bapa, berkatilah para imam-Mu yang berkarya di Keuskupan Manado, khususnya para imam projo yang akan melaksanakan rekoleksi dan pergantian pengurusnya. Semoga daya Roh Kudus-Mu menjiwai mereka semua agar semakin berkobar dalam pengabdian dan pelayanannya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi usaha pemekaran keuskupan. Ya Bapa, berkatilah berbagai upaya dari Bapak Uskup dan panitia, serta semua pihak untuk pemekaran keuskupan baru di wilayah Sulawesi Tengah. Semoga semuanya sesuai dengan kehendak-Mu, semakin mendekatkan dan mengefektifkan pelayanan kasih-Mu, dan membuat gereja-Mu semakin terlibat dalam kegembiraan dan harapan masyarakat dan pemerintah di wilayah Sulawesi Tengah ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang membutuhkan doa kita. Ya Bapa, bantulah mereka yang sakit dan menderita. Kuatkanlah mereka yang lemah dan tertindas. Selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia, khususnya mereka yang pernah berkarya di tempat ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini. Ya Bapa, bantulah kami semua yang hadir dan berdoa bersama dalam upacara pembukaan dan pemberkatan Pusat Pendidikan dan Latihan Santo Mikael Palolo. Berkatilah juga pemerintah dan masyarakat di sekitar tempat pembinaan ini. Semoga kami semua dapat selalu berjalan bersama, sehingga layak menerima rahmat dan berkat-Mu melimpah-limpah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah berjanji akan selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Semoga doa dan kurban kami layak di hadapan hadirat-Mu, karena penyertaan dan jaminan penebus kami, Yesus Kristus, Putra-Mu sepanjang segala masa. Amin. Kita menyanyikan lagu pengantar persembahan dari Puji Syukur nomor 384. Terima
Aku datang padamu, puji syukur nomor 383. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab bertemu kami akan menerima roti yang kami persembahkan kepada hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kami akan menerima anggur yang kami persembahkan kepada hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman. Marilah saudara-saudari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan dari kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami Kau satukan dengan Putramu, sehingga dalam diri kami terdapat tanda-tanda milik Putramu, yaitu cinta kasih dan damai sejahtera bagi semua orang. Semoga tempat pendidikan dan pembinaan ini menjadi persembahan yang indah dan berkenan kepadamu untuk semakin banyak orang mengenal dan mengalami cintamu dan boleh memiliki mutiara yang indah dan membagikannya kepada banyak orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membaharui manusia yang lama. Dengan penderitaannya Ia menghapus dosa kami. Dengan kebangkitan dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga.
Sebab itu bersama rombongan para malaikat dan orang kudus, kami menyanyikan mada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya melambungkan pujian ini. Kita doakan, gunakan doa syukur agung yang kedua bersama para imam. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami karena melalui salib dan kebangkitan-Mu. Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan, dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami, Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Sesudah doksologi umat menjawab dengan amin meriah. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah
marilah kita saling memberikan salam damai. Karena umat so menyanyi itu, lagu itu. 56 tahun lalu kita belajar lagu itu, kelas 1 SMP Seminari ya. SMP Seminari Kas-Kasan. Dalam bahasa asli, Ibrani. Shalom kaberim, shalom kaberim, shalom, shalom. Lehit raot, lehit raot. Shalom, shalom. Sekali lagi. Shalom kaberim, shalom kaberim, shalom, shalom. Lehit raot, lehit raot. Shalom, shalom. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabda saja.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu pada perayaan pembukaan dan pemberkatan tempat pembinaan dan pelatihan Santo Mikael Palolo. Kami mohon, teguhkanlah kami dalam melaksanakan tugas perutusan-Mu untuk mewujudkan kerajaan-Mu di dunia ini, sambil terus mengharapkan datangnya kerajaan-Mu yang abadi. Secara istimewa kami mohon berkat-Mu bagi para donatur, keluarga-keluarga yang telah menyumbangkan tempat ini, yang telah terlibat dalam renovasi sarana prasarana yang ada. Semoga damai dan kesejahteraan-Mu selalu melimpah atas keluarga dan pekerjaan mereka untuk hari-hari di masa yang akan datang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup yang sudah memimpin perayaan Ekaristi untuk pembukaan dan peresmian Seminari KPA Santo Mikael Palolo. Palolo itu kecamatan, ibu kotanya Makmur Jaya, kira-kira 4 jam dari sini. Sedangkan Kapiroe itu desanya, mana itu sepanjang jalan masuk ini. Kalau di jalan besar itu masih desa Bobo. Jadi ada Bunga, Bobo, ini Kapiroe. Ya. Tadi dia tulis Kapiore, dia salah-salah tulis lain kali memang. Ya. Yang betul itu Kapiroe. Terima kasih atas kebersamaan kita. Dan secara istimewa kita sapa pastor-pastor Projo yang luar biasa kehadirannya. Kita beri tepuk tangan. Ya. Kemarin Bapak Uskup datang, kita hitung-hitung kapan pernah ada sejumlah besar imam datang di wilayah Sulawesi Tengah ini. Akhirnya ditemukan pernah dulu di Nolion waktu tahbisan. Tapi kira-kira hampir
malah ini lebih banyak lagi. Ya. Sekali lagi terima kasih, dan ini yang dipakai putih-putih saja 50 karena ini kita orang atur 55 begitu. Tambah yang lain. Saya bilang kepada umat, berbahagialah mata yang bisa melihat apa yang terjadi hari ini. Bukan cuma kehadiran pastor-pastor yang banyak, tapi juga umat yang memberi dukungan yang luar biasa. Maka jangan dulu pulang umat. So bagus kita orang mulai dengan misa. Nanti rugi kalau tidak dengar apa yang terjadi selanjutnya lagi. Sesudah ini ada istirahat 30 menit kira-kira, sambil menunggu pemerintah yang akan datang hadir, termasuk juga kita undang camat, kapolsek, dan ramil, kepala desa, sekdes, kepala hansip, dan tetangga-tetangga yang ada di sini. Mereka janji mau datang jam 11. Dan sementara menunggu kedatangan mereka, ibu-ibu WKRI sudah siap dengan dorang punya konsumsi ringan. Dorang tanya, besar mau siap sore? Saya bilang, iyo, ternyata sudah jo sore. Ya, sekarang jo. Los semua jo sekarang. Sore sudah jo. Karena dorang nanti sore pergi beracara di Youth Center bersama umat yang sudah sedia di sana. Jadi sekali lagi, sesudah ini kita istirahat setengah jam. Baru jam 11 ada ramah tamah di tempat ini. Sesudah itu makan siang nanti di pelataran sana. Dan jam 1 kira-kira kita akan lanjut dengan dialog di dalam ruangan sana. Begitu acara kita hari ini. Kalau tidak ada halangan sampai jam 4. Jam 4 akan turun untuk rekreasi di Youth Center Santo Paulus, Palu. Sekali lagi terima kasih banyak. Umat jangan dulu pulang, mari kita tunggu sambil sebentar kita luangkan waktu untuk dialog dengan Bapak Uskup. Bapak Uskup punya pengalaman berapa tahun? 8 tahun sebagai Uskup dan tabisan imam, 42 tahun sebagai imam, tabisan imam. Ya. Begitu saja pengumuman untuk saat ini. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk Pastor Chris Ludong, rektor pertama dicatat ya dalam sejarah. Ya. Jadi kronik ya, ini seminaris mulai ya, kronik ya, hari pertama ini. Tapi kita dengar sebelumnya sudah mulai dengan tanggal 2 Juli, so ada kegiatan 21 Juli, ini tanggal-tanggal awal. Dan sekarang dengan kehadiran kita semua, mari kita mengakhiri perayaan ini dengan sekali lagi mohon berkat Tuhan. Namun sebelum berkat Tuhan ada doa pemekaran keuskupan. Ada dalam teks, kita doakan bersama. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas penyelenggaraan dalam pembangunan Gereja Kristus Putramu. Sejak turunnya Roh Kudus, Engkau terus menambahkan jumlah umat yang percaya kepada Putramu, sehingga makin luaslah kerajaan-Mu di dunia ini. Itu pula lah yang kami alami di wilayah Keuskupan Manado, sehingga umat-Mu tersebar luas sampai ribuan kilometer dari pusat keuskupan. Karenanya keuskupan ini perlu dimekarkan demi memperkecil wilayah pastoral, memperbesar intensitas pelayanan, dan mendekatkan pusat pelayanan kepada umat di berbagai penjuru Sulawesi Tengah.
Maka kami mohon, berkatilah rencana pemekaran keuskupan kami ini, berkatilah segala daya upaya umat-Mu, panitia, dan para uskup dalam membidani lahirnya keuskupan baru di wilayah Sulawesi Tengah. Semoga semuanya selaras dengan rencana dan kehendak-Mu, sehingga apa yang kami perjuangkan dan kami usahakan akan berbuah manis dan berdampak besar. Kami boleh menjadi garam dan terang bagi sesama, dan kerajaan cinta kasih-Mu makin terwujud. Berkatilah juga masyarakat dan pemerintah, berbagai komunitas dan lembaga adat di Sulawesi Tengah, agar kami boleh berjalan bersama dalam suka dan duka hidup sehari-hari, membangun solidaritas penuh pengharapan. Bunda Maria, pelindung segala suku bangsa, doakanlah kami pada Yesus Putra-Mu. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Santo Mikael, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 619.